Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3 yang hebat. Kita berjumpa lagi di program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Program ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya yang bekerja sama dengan SBU TV untuk menemani anak-anak dalam belajar di rumah selama masa pandemi COVID-19 ini. Hari ini anak-anak kelas 3 yang hebat akan belajar bersama Bu Tiara dari SDN Bubutan 4 Surabaya. Namun sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak, agar pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Ayo anak-anakku kelas 3 yang hebat, kita tundukkan kepala sejenak. Kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku kelas 3 yang hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Nah, apabila Bu Tiara bertanya seperti itu, anak-anak menjawab dengan gerakan seperti ini ya. Sehat, semangat, siap belajar. Bisa ya anak-anakku? Tangannya sehat, semangat, siap belajar. Pinter, kita coba sekali lagi ya. Anak-anakku kelas 3, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat, semangat, siap belajar. Wah, hebat semua anak-anak kelas 3. Sudah siap untuk belajar? Alat tulisnya sudah disiapkan? Buku tema 3 sudah disiapkan? Nah, kalau sudah, coba sekarang anak-anak perhatikan di meja Bu Tiara. Di meja Bu Tiara ada namanya kotak misteri penuh teka-teki. Hari ini anak-anak akan diajak Bu Tiara untuk menjadi detektif. Bu Tiara mau minta bantuan anak-anak untuk menebak teka-teki yang ada di kotak ini. Nah, siap ya anak-anak? Bu Tiara buka dulu, ini ada sebuah surat. Nah anak-anak, coba kalian lihat di layar kalian. Itu ada sebuah petunjuk untuk menebak teka-teki yang ada di kotak misteri ini. Yang pertama, petunjuk pertama yaitu aku adalah sebuah benda. Jadi di dalam kotak ini ada sebuah benda anak-anak. Yang kedua, aku berwarna putih. Kira-kira apa ya anak-anak? Ada yang sudah bisa menebak kira-kira? Sebuah benda berwarna putih. Yang ketiga, aku berbentuk lingkaran. Apa ya anak-anak kira-kira? Sebuah benda berwarna putih berbentuk lingkaran. Hah? Ada yang menjawab kerupuk? Apakah benar di dalam kotak ini isinya kerupuk? Kita lihat petunjuk yang keempat. Aku memiliki pita. Wah, jadi sebuah benda berbentuk lingkaran, berwarna putih, dan memiliki pita. Petunjuk yang terakhir yaitu aku dapat melindungi manusia dari panas matahari. Apakah aku? Ayo, ada yang bisa menebak kira-kira apa ya benda di dalam ini? Payung? Atau topi? Nah, sekarang Bu Tiara akan membuka kotak ini ya. Kira-kira di dalamnya isinya apa ya anak-anak? Bim salah bim jadi apa? Prok prok prok. Apa ya kira-kira? Wah, ternyata isinya topi. Tadi siapa yang benar menjawab topi? Hebat berarti anak-anak. Sudah bisa menjadi detektif ya. Bisa menebak teka-teki. Nah, setelah ini Bu Tiara akan mengajak anak-anak untuk bernyanyi dengan judul lagu Teka-teki ciptaan Ibu Sut. Ayo kita nyanyi bersama-sama. Anak-anak bisa bernyanyi sambil berdiri ya anak-anak. Berjalan tetapi dapat berjalan. Kikuk, 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 kikuk.
anak-anak, bagaimana perasaan kalian setelah bernyanyi lagu teka-teki tadi? Lebih semangat bukan? Nah, Bu Tiara sekarang mau tanya, kira-kira di lagu teka-teki tadi ada sebuah benda apa ya? Hebat, iya betul, jam ya anak-anak, karena selalu mengingatkan kita agar tepat waktu. Pinter anak-anak kelas 3. Tadi anak-anak sudah berhasil menebak teka-teki benda topi, dan selanjutnya adalah benda jam. Sekarang kita sudah mulai pembelajaran tema 3, yaitu benda-benda di sekitarku. Subtema 1, aneka benda di sekitarku. Materi pembelajaran kita hari ini yaitu menjelaskan pengertian benda. Yang kedua, benda hidup dan benda tidak hidup. Yang ketiga, menjelaskan ciri-ciri benda. Yang keempat, mengklasifikasikan benda dan bukan benda pada lingkungan sekitar. Yang kelima, mengelompokkan benda sesuai sifat fisik seperti ukuran, bentuk, dan warna. Dan yang terakhir yaitu mengelompokkan bahan pembentuk benda. Adakah yang sudah tahu apakah benda itu? Nah, ini Edo bertanya, apakah benda itu? Adakah anak-anak kelas 3 yang bisa menjawab? Nah, ini Lani menjawab, benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Ada yang tahu massa itu apa? Hebat, iya betul, massa adalah berat ya anak-anak. Selanjutnya, benda terbagi menjadi 2 bagian. Ada yang tahu apa kira-kira? Yang pertama, benda hidup. Yang kedua ada benda tidak hidup. Contohnya benda hidup ada yang tahu? Ya betul, ada hewan, ada manusia, dan ada tumbuhan. Mengapa manusia, hewan, dan tumbuhan termasuk benda hidup? Ya pinter, ternyata masih ingat ya pembelajaran di tema 1? Nah anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran kita tentang benda tidak hidup atau benda mati di segmen berikutnya ya. Tetap di program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Halo anak-anak kelas 3, kembali lagi di program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Ayo kita lanjutkan lagi materi tentang benda hidup dan benda tidak hidup ya. Tadi benda hidup ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Mengapa manusia, hewan, dan tumbuhan termasuk benda hidup? Ya betul, karena dapat tumbuh dan berkembang biak. Selanjutnya, benda tidak hidup atau benda mati. Contohnya apa ya kira-kira? Ya, ada batu, ada gelas, dan ada buku. Mengapa ya kira-kira batu, gelas, dan buku termasuk benda mati? Iya, betul sekali anak-anak kelas 3 memang hebat-hebat ya. Karena batu, gelas, dan buku tidak bisa tumbuh dan berkembang biak. Selanjutnya, tahukah kalian apa ciri-ciri benda? Nah, yang pertama ciri-ciri benda yaitu benda adalah segala sesuatu yang dapat menempati ruang dan memiliki massa. Yang kedua, massa benda diukur dengan cara ditimbang. Yang ketiga, manusia, hewan, tumbuhan, batu dapat menempati ruang dan dapat diukur dengan cara ditimbang ya anak-anak. Apakah anak-anak pernah menimbang badan? Iya, betul. Kira-kira apa ya satuannya kalau menimbang badan? Kilogram, pinter. Selanjutnya, bagaimana membedakan benda dan bukan benda? Apakah cahaya termasuk benda? Bagaimana dengan panas? Ada yang tahu jawabannya? Kira-kira panas dan cahaya termasuk benda atau bukan? Nah, cahaya dan panas bukanlah benda, karena cahaya dan panas tidak dapat menempati ruang maupun tidak dapat ditimbang ya anak-anak. Dan materi selanjutnya yaitu benda-benda mempunyai warna, bentuk, dan ukurannya tersendiri. Benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisik benda berupa ukuran, warna, dan bentuknya. Yuk kita lihat apa saja. Nah, sifat fisik benda atau ukurannya di sini dapat bermacam-macam.
Ada yang ukurannya panjang, ada yang pendek, ada yang besar, dan ada yang kecil. Contohnya ada lemari lebih besar daripada ban motor, dan ada kursi yang lebih besar dari buku. Nah, di situ ada bermacam-macam ukuran. Selanjutnya, ada sifat fisik benda berupa bentuk, ya. Bentuk-bentuk benda bermacam-macam, seperti di gambar berikut. Ada gambar apa yaitu anak-anak? Ya, betul, ada gambar bola. Bola berbentuk apa ya? Berbentuk bulat. Dan selanjutnya ada yang bentuk segitiga. Itu gambar apa ya anak-anak yang segitiga? Ya, betul, ada rambu lalu lintas dan ada jam. Lalu yang persegi ada gambar apa? Betul, ada figura, ada buku, dan ada papan catur. Lalu kalau batu termasuk bentuknya apa ya anak-anak? Kalau batu bentuknya adalah tidak beraturan. Selanjutnya ada sifat fisik benda berupa warna, ya. Di sini ada gelas, ada dua macam gelas, warnanya berbeda-beda. Ada biru, ada abu-abu, ada tinta yang berwarna ungu, ada dua pensil yang warnanya berbeda, dan ada penghapus papan tulis yang warnanya coklat dan abu-abu. Selanjutnya, selain sifat fisik, benda juga memiliki beragam sifat atau bahan pembentuk benda, seperti ada kayu, plastik, ada kaca, dan ada benda-benda yang lainnya. Nah, di sini ada benda terbuat dari kayu. Nah, di sini ada meja, ada kursi, dan di sekitar kalian pasti lebih banyak lagi benda yang terbuat dari kayu ya anak-anak. Selanjutnya, benda terbuat dari plastik. Ini juga sering kalian temui, ya. Ada gayung, ada tepak makan, dan ada botol mineral. Selanjutnya ada bahan yang terbuat dari kaca. Nah, ini ada contoh benda yang terbuat dari karet ya anak-anak. Ada perahu karet, ada sandal, dan ada ban mobil. Di sini ada sifat bahan pembentuk benda. Ada kayu yang sifatnya kuat dan tidak mudah patah. Ada kertas yang sifatnya ringan dan menyerap benda cair. Ada plastik yang sifatnya ringan dan tidak menyerap air dan mudah dibentuk. Ada kaca yang sifatnya tembus pandang, tidak menyerap air dan tahan lama. Dan ada karet yang sifatnya kuat dan lentur dan tidak tahan api. Ada pula kelemahan bahan pembentuk benda. Kayu kelemahannya ada berat dan mahal ya harganya. Kertas kelemahannya yaitu mudah robek dan mudah terbakar. Sedangkan plastik kelemahannya yaitu ada tidak tahan panas, bisa berjamur. Oke anak-anak, kita lanjutkan lagi tentang kelemahan bahan pembentuk benda di segmen berikutnya, tetap di program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Hai anak-anak kelas 3, kembali lagi di program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Kita lanjut lagi ya materinya anak-anak ya. Nah, tadi sudah sampai plastik kelemahannya tidak tahan panas dan bisa berjamur. Selanjutnya ada kaca yang kelemahannya mudah pecah dan sulit dibawa berpergian. Selanjutnya ada karet yang kelemahannya tidak tahan panas dan tidak tahan lama. Nah, selanjutnya banyaknya bahan pembentuk benda membuat benda-benda di bumi ini semakin beragam dan banyak ya anak-anak. Untuk mengurangi benda-benda tersebut, kita bisa menerapkan 3R. Ada yang tahu apa 3R? Ya, reuse, reduce, dan recycle. Reuse contohnya kalian menggunakan lagi barang-barang yang bisa kalian pakai. Misalnya kalian membeli minuman, kalian mendapat gelas. Nah, waktu di rumah kalian bisa gunakan lagi. Selanjutnya ada reduce atau mengurangi sampah ya anak-anak. Jadi anak-anak ketika pergi ke minimarket atau ke pasar, kalian bisa membawa kantong sendiri. Yang selanjutnya adalah recycle, yaitu menggunakan atau mendaur ulang kembali bahan-bahan atau benda-benda seperti contohnya cat, kaleng cat, kalian bisa gunakan lagi untuk menjadi pot ya anak-anak.
Nah, ada penelpon. Halo. Belajar dari rumah bersama guruku. Wah, hebat. Dari mana? Dari siapa? Assalamualaikum Bu Tiara. Waalaikumsalam. Sasi Kirana dari SDN Ketabang. Dari Kirana, dari SDN Ketabang. Iya, Nak? Sasi Kirana. Sasi Kirana. Oke. Mau bertanya apa, Nak? Sasi tanya 2 soal ya, Bu. Oh ya, boleh. Tanya 2 soal. 1. Ibu Tiara, di dunia ini lebih banyak benda hidup atau tak hidup? Oke. Yang kedua? Yang kedua, tadi Ibu bilang masa benda diukur dengan cara ditimbang. Kalau benda cair, apa ditimbang juga, Bu? Dan satuannya apa? Terima kasih, Bu Tiara. Ya, sama-sama Sasi. Ya, Bu Tiara akan menjawab pertanyaan yang pertama dari Sasi. Bu Tiara, di dunia ini lebih banyak benda hidup atau benda mati? Ya, benda hidup, benda mati itu tergantung produksinya ya anak-anak. Jika benda hidup itu contohnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Kalian bisa lihat di alam sekitar. Kira-kira tumbuhannya ada berapa banyak, hewannya ada berapa banyak, dan manusia ada berapa banyak. Kalau benda mati juga tergantung ya anak-anak, bagaimana produksinya, seperti buku, kan tergantung dari manusia yang menggunakan, seperti itu. Yang kedua, bagaimana Bu Tiara kalau benda cair apakah ditimbang, satuannya apa? Nah, kalau benda cair biasanya satuannya adalah liter ya anak-anak. Oke, selanjutnya kita lanjutkan lagi materinya. Ini ada kuis ya anak-anak. Manakah di bawah ini yang termasuk benda hidup? Oke. Halo? Ya. Halo, belajar dari Halo. rumah? Belajar dari rumah bersama guruku. Belajar dari rumah bersama guruku. Hebat. Dari siapa ini? Diana 3A. Diana 3A. Iya. Dari SDN? Ya. Aku ketika Margorejo 3. Oke, Diana mau menjawab kuis atau bertanya kepada Bu Tiara? aku ketika Ya. Diana mau menjawab kuis atau bertanya kepada Bu Tiara? menjawabku. Menjawab kuis, pinter. Jadi, manakah di bawah ini Diana yang termasuk benda hidup? Gambarnya yang mana? Manusia. Yang manusia, pinter. Yang tengah ya berarti hebat Diana. Berarti tadi mendengarkan penjelasan dari Bu Tiara ya. Oke, selanjutnya rangkuman materi hari ini. Yang pertama, benda adalah segala sesuatu yang dapat menempati ruang dan memiliki massa. Yang kedua, benda terbagi menjadi 2, yaitu benda hidup dan benda tidak hidup. Yang ketiga, benda memiliki sifat fisik seperti ukuran, bentuk, dan warna. Dan yang terakhir yaitu benda juga memiliki bahan pembuat seperti kayu, plastik, kaca, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ini adalah tugas kalian ya anak-anak. Yang pertama adalah amatilah 15 benda di sekitarmu. Kelompokkanlah benda yang ada di sekitarmu sesuai dengan bahan pembentuknya. Buatlah dengan tabel seperti berikut. Nah, silahkan kalian foto ya anak-anak. Kalian kerjakan di rumah dengan mengamati benda-benda yang ada di sekitar kalian. Contohnya Bu Tiara ini ada pensil. Pensil terbuat dari kayu. Nah, maka di kayu lah yang dicentang ya anak-anak. Seperti itu. Silakan difoto dulu ya anak-anak atau dicatat. Kalian kerjakan, nanti kalian bisa kumpulkan di guru kelas kalian masing-masing. Oke. Bu Tiara akan ulangi lagi. Tadi benda, kita belajar tentang benda. Apa yang dimaksud benda? Benda adalah segala sesuatu yang dapat menempati ruang dan memiliki massa. Pinter. Terus tadi ada benda terbagi menjadi 2 macam, yaitu benda hidup dan benda tidak hidup. Selanjutnya
benda memiliki sifat fisik seperti ukuran, bentuk, warna, dan lainnya. Dan yang terakhir, benda juga memiliki bahan pembuat seperti dari kayu, kaca, plastik, karet, dan bahan-bahan yang lainnya ya anak-anak. Nah, tidak terasa sudah 30 menit Bu Tiara menemani anak-anak hari ini dalam pembelajaran benda-benda di sekitarku. Nah, Bu Tiara waktunya undur diri, tapi Bu Tiara berpesan, jangan lupa anak-anak tetap menerapkan protokol kesehatan ya. Tetap di rumah, gunakan masker jika harus berpergian, dan jangan lupa untuk cuci tangan ya anak-anak. Oke, sekarang waktunya Bu Tiara untuk undur diri. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tetap dengan program Belajar dari Rumah bersama guruku di channel SBO TV.